Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam tariqan sahih wa wa'ada lil muttaqin wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika syahadatan man huwa khairu maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibar rasuliyya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina wa yuqsilun islamahum wa lam yaf'alu syai'an qariban. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirin, usikum bin nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimahumullah, mengawali khutbah ini khatib mengajar, terutama untuk khatib dan untuk kita semua yang hadir pada hari ini, kita senantiasa menguatkan syukur kita kepada Allah dengan takwa melalui hati yang akan menjadi bahan bakar bagi kita dalam mengarungi kehidupan dengan penuh kepasrahan dan takwa, sekaligus menjadi motivasi untuk meraih rahmat Allah. Karena menguatkan peningkatan takwa akan menjadi rambu-rambu dan bakal menjalani dalam sebuah kehidupan di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ada sebuah renungan yang harus kita telaah pada Jumat ini. Dialog seseorang bertanya, yang pertanyaan ini menjadikan sebuah tanya jawab yang wajib kita telaah. Kenapa sih dan kapan sih Allah mengundang kita untuk datang bertemu Allah? Kapan Allah akan mengundang kita? Maka ketika Allah ingin seseorang bertemu dengannya, maka Allah memberikan kesusahan yang ada pada diri manusia. Karena kesusahan itu adalah sebuah usulan undangan dari Allah untuk hambanya agar datang kepadanya. Begitu datang, seorang hamba mendapat kesusahan, mendapat kesulitan, yang menangis merata. Disitulah di saat pada saat kita memohon, kita bertemu dengan Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan sih Allah itu ingin seseorang jauh? Lalu Allah memberikan mudah, yaitu sangat mudah Allah memberikan agar hambanya jauh, yaitu memberikan kesenangan. Karena biasanya kesenangan itu akan membuat seseorang lupa terhadap Allah. Ketika ada seseorang yang diberikan kesenangan, tetapi dia tidak lupa, bahkan dia semakin bertambah dekat dengan Allah, maka disitulah Allah akan bahagia. Lalu ketika Allah akan sedih di saat hambanya diberikan undangan dengan segala macam bentuk ujian, dengan segala macam kesusahan, tiba-tiba sebagai hambanya begitu angkuh dan sombong menghadapnya, sehingga ia menganggap dirinya mampu dan tidak peduli terhadap Allah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu ringkasan di hari Jumat ini adalah ketika Rasulullah menjadi buncian para nabi, ketika Rasulullah dibuat iri oleh para nabi, disitulah terjadi dialog Nabi Musa dan Allah. Pada saat itu Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, betapa hebatnya kekasihmu. Tolong beritahu kepadaku kehebatan apa yang terdapat pada diri kekasih. Padahal kami seorang nabi dan rasul." Lalu Allah menjawab, "Musa, kau tidak bisa mengalahkan kekasih. Musa, kau tidak mampu mengambil kekasih. Kau meminta ridhoku, Musa. Kau meminta segala sesuatu kepadaku, tapi aku meminta ridhonya kepada kekasih. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Hai kekasihku, hai Muhammad, apa yang membuat ridho? Apa yang membuat engkau senang? Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Wa ahadun min ummati la yadkhuluna." Tidak satupun umatku yang masuk neraka. Lalu Allah menjawab, "Kalau itu maumu, kalau itu yang membuat engkau ridho, kalau itu yang engkau membuat bahagia, aku akan ridho dan aku akan mengizinkan." Lalu pada saat itu Rasulullah senang dan bahagia ketika diizinkan dan Allah mengizinkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hikmah ini adalah memberikan contoh kepada kita betapa sombongnya kita sebagai manusia, betapa sombongnya kita sebagai umat Nabi Muhammad kalau ketika kita lupa bagaimana perjuangan Rasulullah di saat di akhir kematian beliau selalu ingat kepada umatnya. Hanya satu yang harus kita lakukan, kita ikuti jejak kemuliaan dan akhlak Rasulullah yang diperjuangkan kepada umatnya agar kita nanti dituntut tata diwali Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak peduli dia seorang pangkat yang tinggi, tidak peduli dia seorang pejabat yang tinggi, tapi yang diminta adalah ketakwaan dan cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasul sang kekasih Allah. Maka pada saat itu Nabi Musa berkata, "Ya Rabb, kalau seperti itu maka cabutlah kenabian kami, karena kami ingin menjadi umat Nabi Muhammad." Subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah menjadi renungan bagi kita di hari Jumat. Mudah-mudahan kecintaan Rasulullah terhadap umatnya menjadi tertera dalam diri kita. Kita semakin cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul dengan melakukan amal-amal yang sudah diperintahkan oleh Allah melalui syariat Islam dan juga dakwah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu ghafurur rahim.